Oke, halo semua, ketemu lagi di channel saya. Oke, melanjutkan yang kemarin. Kali ini kita akan melakukan proses instalasi. Dan tutorial kali ini saya akan menggunakan virtual machine atau VM. Oke, sebelumnya untuk instalasi kalian bisa dapatkan file ISO-nya di manjaro.org. Kemudian kalian bisa pilih eh, mau pakai ISO yang mana, yaitu ada yang utama mereka yaitu flagship lah ibaratnya. OS pilihan mereka itu di XFCE, kemudian yang favorit saya yaitu KDE, dan yang ketiga yaitu Genome adalah versi lainnya. Ketiga desktop environment ini adalah versi resmi. Jika kalian lihat di edition, dia ada officialnya, ada tiga ini. Kemudian ada versi community dan versi AR. ARM ini yang menggunakan prosesor dari ARM dan biasanya ada di Raspberry atau ya Raspberry ya, yang cilik-cilik ya, yang kecil-kecil itu. Sorry. Oke, setelah kalian memilih file ISO, dan untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan favorit saya yaitu KDE. Mungkin kalian agak sedikit bingung kalian mau pilih yang KDE, XFCE atau Gnome. Mungkin pertimbangan utamanya ada di RAM pertama. Jika RAM kalian agak besar atau 4 GB ke atas, 4 GB atau 4 GB ke atas, saya bisa rekomendasikan untuk menggunakan KDE, karena KDE yang sekarang sudah agak lebih enteng timbang yang dulu. Atau mungkin Gnome, atau kalian yang pingin tampilan ringan, maksudnya yang loadnya lebih ringan, itu kita bisa pakai XFCE. Namun jika kalian yang benar-benar pingin yang tampilannya yang ya ibaratnya keren lah, langsung pakai, gak perlu ngedit-ngedit, langsung keren, itu ada di community yaitu Deepin. Ini sudah coba dan memang mirip seperti kombinasi Android dan iOS. Mungkin lain kali kita akan review dari versi-versi Manjaro ini. Oke, kali ini saya akan menggunakan KDE. Dan sekarang kita coba nyalakan VM-nya. Oke, saya buka konsol aja biar Oke, di sini saya akan nyalakan. Ya, ada sedikit masalah, nggak apa-apa. Bukan masalah sih. Saya pas coba-coba saya lupa menghapus total hard disknya. Kita sebentar, saya reset dulu. Sini saya akan mencoba memboot dari DVD. Baik, maaf, sebentar. Oke, tampilan yang mungkin pertama kalian akan lihat adalah pilihan yang ini. Di sini kalian bisa langsung memilih tipe keyboard, bahasa, itu dari booting. Oke, pilihannya ada dua, yaitu open source dan proprietary. Saran saya lah pilih aja yang langsung proprietary, karena beberapa driver memang proprietary itu ibaratnya driver yang nggak ada di repository, maksudnya bukan nggak ada dari repository, tapi dia bukan tipe yang open source yang biasanya kalian akan lihat di GitHub itu. Yang proprietary ini nggak ada, dia langsung driver yang langsung ada di situsnya hardware tersebut dan tidak di-share di community Linux. Gampangannya yaitu yang GitHub tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau ada driver yang nggak ada di GitHub-nya, berarti itu mungkin proprietary. Dan biasanya beberapa driver lebih cocok pakai yang ini, proprietary. Oke, kita pilih. Oh ya, nggak apa-apa kalian pilih ini. Nanti kalau memang dia butuhnya open source, dia akan langsung menggunakan driver yang open source. Jadi lebih amannya pakai yang ini aja. Oke, ini dia tampilan dari misalnya tampilan awal atau Manjaro Halo. Di sini sebutnya Manjaro Halo. Hello. Hello. Lagunya nggak salah ya. Oke.
Yang pertama kalian perlu ngecek adalah seperti biasa, yaitu network. Nah, di sini saya karena menggunakan VM dan menggunakan kabel di host, jadi dia langsung terdeteksi. Namun jika kalian menggunakan WiFi dan driver kalian sudah support dan cocok, biasanya otomatis kok. Tenang aja, nanti ada pilihan kayak yang ini, tampilan dari host saya, yaitu ada logo ini. Dan kalian tinggal klik dan cari SID atau WiFi ID kalian yang ingin kalian connect. Nah, dan jika kalian tanya apakah memang butuh banget koneksi internet saat instalasi, jawaban saya adalah opsional atau pilihan. Yang paling terasa adalah saat kalian kita coba aja. Yang terasa saat kalian klik ini, launcher ini. Nah, palingan dia akan mendeteksi ini lokasi dan bahasa yang kalian gunakan waktu saat ini. Jika kalian menggunakan PVN, maka bahasa ini akan mengikuti negara mana server yang kalian connect. Selebihnya sih di update itu juga nggak jalan sih, nggak kayak distro lainnya. Kayak yang terakhir itu saya coba Ubuntu dan dia langsung melakukan update setelah instalasi. Tapi di Manjaro ini nggak, paling ini aja sih, lokasi. Kemudian, bahasa tadi. Kemudian yang kedua itu lokasi, dia langsung detect otomatis, sama format karena mengikuti bahasa yang kalian gunakan, yang wilayah kalian yang terdeteksi oleh sistem. Oke, kini kita pakai yang terdeteksi aja, yaitu menggunakan time zone Jakarta, wilayahnya Asia. Kemudian bahasa kita pakai bahasa Indonesia, nomor dan tanggal lokasi akan di stok Indonesia. Ini maksudnya format numberingnya. Jika kalian ingin kalian ubah di sini. Nah, tapi kalian harus bersiap-siap karena di sini dia hanya akan memunculkan karakter kode. Saya juga masih belum paham, mungkin next berikutnya di versi update berikutnya mungkin bakal diganti. Oke, untuk membacanya ini, jika kalian membutuhkan contoh yang umum adalah US atau Inggris US, kita cari aja yang ini adalah bahasa. Oke, kita cari yang bahasanya English, kemudian cari negara US, ini US. Kemudian adalah format, kode formatnya adalah UTF-8. Sama kayak Indonesia, jika nggak salah juga UTF-8, ya sama. Nanti di sini adalah bahasa dan ini kode negara. Oke. Jika kalian ingin ganti, tinggal pilih tadi terus oke. Kita akan coba yang bawaan aja atau yang terdeteksi oleh sistem. Oke, kita next. Ini adalah tampilan keyboard. Nah, yang kalian perlu lihat adalah di sini, kemudian adalah di lokasi ini. Biasanya sih Indonesia sama kayak US, jadi nggak perlu kita ganti, kecuali kalian ingin yang ini, Arabic. Nah, tapi default aja lah, nggak apa-apa. Oke, kita next atau berikutnya. Nah, ini dia yang saya lupa untuk mengganti partisi swapnya. Makanya dia langsung boot dari harddisk VM saya. Oke, di sini kita pilih, ada dua pilihan sebenarnya. Kalau pilihan ketiga ini muncul gara-gara saya lupa menghapus, atau istilahnya ini dia, master boot recordnya masih tersimpan. Saya lupa menghapusnya. Oke, di sini ada dua pilihan sebenarnya yang muncul. Pertama ini adalah hapus disk atau otomatis kalau di Inggris biasanya. Di sini juga ada pilihannya tanpa swap. Swap itu adalah file sementara. Tempat penyimpanan sementara jika RAM kalian habis. Jadi saran saya kalau RAM kalian kecil, 4 GB, 8 GB, tetap butuh swap. Karena secara pengalaman saya waktu itu saya kelupaan mengeset swap di laptop yang berisi 8 GB, dan saat habis terpakai waktu itu saya buka Chrome kalau salah ya, berapa tab gitu YouTube, akhirnya RAM-nya saya habis dan akhirnya hang. Oke, jika kalian pingin ala Microsoft atau ala Windows, file swapnya nggak ada di bikin partisi, kalian bisa pilih yang ini, swap ke file.
Nah, dia akan menggunakan tetap untuk sistem, tapi aslinya di dalam juga ada suatu file, yaitu kalau di Windows Page File yang buat nyimpen mirip swap. Tapi kalau saya sih rekomendasikan untuk membuat partisi lainnya. Jadi nggak mengganggu pas reading di. Saya juga nggak seberapa ngefek, tapi lebih enak aja lah, lebih kelihatan gitu. Mana yang swap, mana yang enggak. Oke. Untuk besaran swap itu tergantung kebutuhan. Jika kalian menggunakan tadi seperti biasa, patokan utama adalah di RAM. Kedua, kebutuhan kalian. Kalian butuh hibernasi atau apa? Hibernasi ini hibernate lah kalau di Windows, dan sekarang sudah nggak ada pilihannya di Windows 11 sama 10 kalau nggak salah, saya lupa. Atau kalian memang nggak butuh. Kalau kalian memang butuh hibernate, biasanya syaratnya adalah 2 kali dari total RAM yang kalian install. Di sini saya punya 4 GB, jadi dia akan mengeset ke 8 GB atau 2 kali dari 4 GB. Jika tidak, biasanya dia besar RAM yang kalian install. Itu rekomendasi saya sih. Kalau di sistem dia biasanya nambah dikit, mungkin untuk penyimpanan yang lain atau untuk lokasi yang lain. Tapi saya coba waktu itu sama, yaitu 8 GB normal. Namun jika kalian punya RAM di atas 16, kayak 32, 20, kayaknya kalian bisa ngeset RAM di 8 GB, RAM swap di 8 GB itu sudah aman menurut saya. Saya juga sudah testing di beberapa laptop juga, insya Allah aman. Oke, yang berikutnya adalah manual. Jika kalian nggak begitu senang dengan hasil partisinya ini dan kalian ingin create sendiri, contoh di sini kan yang saya di video sebelumnya yang tentang file system di Linux, itu saya rekomendasikan untuk membuat partisi home sendiri, lepas dari partisi utama yaitu Manjaro ini. Oke, tujuannya adalah kalau kalian format terus kalian ingin ganti distro, data kalian tetap aman, data dan juga settingan aplikasi kalian aman. Kalian langsung bisa memakai aplikasi kalian dengan settingan yang sebelumnya, jadi nggak berubah settingannya. Itulah tujuan utama kenapa home kita pisah. Saya hanya akan menunjukkan kalau kita misah home seperti apa. Oke, sebenarnya kalau kalian bingung formatnya seperti apa, kalian bisa pilih yang ini dulu, hapus. Kemudian kalian boleh next. Kemudian kalian isi dulu. Ini sudah saya isi semua. Ini adalah nama yang akan muncul di OS kalian. Kemudian ini adalah username untuk login atau username, kemudian ini nama komputer atau host name kalian, dan ini adalah password untuk user AM ini. Yang ini ada 2 pilihan untuk login otomatis. Ini kalau kalian memang benar-benar aman lah, yakin aman, itu saya nggak apa-apa di set aja. Tapi kalau kalian menggunakan laptop yang dibawa kemana-mana, saya nggak rekomendasi sih ini login otomatis. Bisa, soalnya kalian tinggal terus ada orang lihat buka itu laptopnya. Oke, yang berikutnya itu gunakan sandi yang sama untuk admin. Nah, jika kalian hanya menggunakan satu user utama, yaitu user kalian sendiri, dan nggak nge-share laptop, ini nggak masalah, karena set aja. Atau kalian memang nggak pingin, aku timbang lupa, sudah satu user ini utama. Tenang, ini hanya sama dengan user ini, tapi saat kalian nanti ngedit password kalian, adminnya nggak akan ikut. Ini admin itu user root di Linux. Oke, setelah kalian setting seperti ini, kita next. Nah, di sini sebenarnya yang saya ingin cari adalah ini. Nah, ini adalah partisi atau apa aja yang kalian ingin set, susunan partisinya itu kayak apa yang dibutuhkan. Seperti ini kita lihat, gini flag, dia nunjukkan nanti untuk boot, create ini untuk Linux swap,
Terus dia ngincar manjornya di sini, bootloadernya di sini. Oke. Dan flagnya di oke. Siap. Nah, setelah ini kalian bisa kembali. Gak apa-apa, kembali aja nggak masalah. Nah, di sini kalian set ke manual. Oke, kita kemudian berikutnya. Nah, kita langsung diarahkan di sini. Oke, jika kalian menggunakan laptop yang terbaru yang sudah pakai UEFI, kalian bisa pakai yang GPT, nggak masalah. Karena ini saya masih menggunakan BIOS dan rekomendasinya oleh sistem adalah MBR, saya akan menggunakan MBR aja. Terserah kalian juga bisa. Oke, sebentar saya akan setting dulu, nanti juga saya akan jelaskan setelah saya setting ini. Sebentar. Oke, kembali lagi. Ini sudah saya lakukan perhitungan. Yang adalah total hard disk. Kemudian ini adalah total home yang saya akan gunakan. Dan ini adalah total swap yang akan saya pakai di VM ini. Oke, di sini ada total root dari sekian banyak ini. Jadi total hard disk yang saya punya, total space yang saya punya, kemudian dipotong dengan home, dan juga terakhir dipotong dengan swap adalah segini. Root saya atau sistem saya OS, kemudian ext4, di mountnya kita set ke ini root dan kita set ke boot ini ya, boot dan root. Oke. Sekarang kita oke. Nah, ruang kosong berikutnya, sisa ini kita akan buat partisi home. Itu sebesar 8192. Kemudian kita set mount-nya di home. Dan kita set nggak ada di sini. Kita oke. Oke, yang sisanya ini kita akan gunakan sebagai swap. 491, oke. Di sini kita pilih Linux swap. Terus di tandanya kita pilih swap. Oke. Selesai. Oke. Mungkin kalian bertanya, ini nilai dari mana? Ini adalah total yang kalau kalian tadi lihat yang pas kita create untuk buat partisi. Kemudian yang ini ke RAM 8 GB kok saya set 81292. Ini adalah faktor pengali dari 1024. Oke. Jadi di komputer untuk dari mega ke giga itu bukan dikalikan 1000 tulen. Jadi yang pengalinya adalah 1024 atau 1024. Kalian bisa menggunakan 1000, tapi nanti saat kalian running akan ada sedikit kekurangan karena memang ada 24 mega yang kalian nggak masukkan. Jadi untuk perhitungannya, next kalian kalikan 1024, oke? Oke, kita sudah buat, kita juga sudah set untuk flagnya, kita cek lagi. Karena yang paling terpenting adalah ini, yang slash ini adalah root dan juga boot. Kita oke. MBR set default, nggak masalah. Oke, kita set berikutnya. Oke, di sini hanya sepertinya saya pakai bentar. Apakah saya menggunakan masih GPT? Oh, bukan, saya sudah menggunakan MBR. Oke, kita next. Nah, ini adalah untuk option untuk kalau kalian menggunakan GPT di BIOS biasa atau BIOS lama yang bukan versi UEFI. Jika kalian menggunakan UEFI, kalian bisa langsung menggunakan bukan langsung, tapi saya benar-benar rekomendasikan untuk menggunakan GPT. Atau mungkin yang sistem terbaru juga yang sudah nggak support MBR juga. Saya lupa ingat sih. Lali aku udah. Ilingku sih nggak support, tapi kayaknya support. Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah. Gak apa-apa, kita share informasi. Oke, kita oke aja, nggak masalah. Ini yang tadi kita setting. Kita next. Oke, ini hanya rangkuman atau itisar. Terlalu sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita cek di sini MBR berapa sudah. Oke.
create. Create ini untuk Linux Swap ya, swap. Terus ini kita create ini untuk apa, ini terus kita kasih home di ext4 mount sd1. Oke, seperti sudah benar, kita tinggal install sekarang. Oke, dan kita tunggu. Oke, sudah selesai dan kita bisa keluar. Oh maaf, tadi kalian ingin langsung restart, kalian centang yang tadi pilihan itu. Oke, kita manual aja restart sekarang. Kita restart sekarang. Restart. Oke. Ya, ini dia tampilan pertama atau istilah login screen dari Manjaro yang sudah kita install di VMware. Oke, kita langsung coba login aja untuk hari ini. Untuk awal masih agak lama loading screen ya. Ya, ini dia tampilan awal setelah login. Oke, mungkin kalian lihat, kok Inggris, kok masih Inggris. Saya juga kurang yakin untuk menjawab ini, tapi kalian bisa milih yang ini. Indonesia. Gitu ya. Dia akan menjadi bahasa Indonesia. Tapi tenang, untuk beberapa setting kita contohkan. Oh iya, mungkin kalau saat pertama kalian install, mungkin dia untuk di hard disk biasa, mungkin kalian akan sedikit merasa lambat karena memang di sini ada namanya indexing. Saat pertama kali instalasi, biasanya Manjaro akan melakukan indexing. Sementara ini perilaku ini hanya ada di KDE. Jadi ada namanya Balu Service. Sedikit kita bahas agak dalam. Ada sedikit namanya Balu Service, itu dia akan melakukan indexing. Yang gunanya nanti setelah indexing selesai, sistem akan sedikit lebih cepat. Jadi mohon bersabar, gak apa-apa, memang agak lambat. Ini hanya berasa saat ada di hard disk lama biasanya, untuk hard disk biasa. Atau mungkin di VM yang sekiranya memang dia jalan di hard disk, pasti sangat kerasa sekali. Tapi untuk yang versi sekarang yang sudah pakai NVMe itu saya rasa sudah gak berasa lah itu. Oke, segini dulu tutorial saya untuk instalasi Manjaro. Sedangkan untuk create USB live USB-nya itu ada di video saya sebelumnya, dan menurut saya sih masih sama sampai sekarang caranya bagaimana. Oke, untuk berikutnya mungkin saya akan membahas tentang hal-hal apa aja yang perlu saya lakukan setelah instalasi awal, dan karena saya menggunakan yang versi minimalis, jadi jika kalian di sini lihat tidak ada beberapa aplikasi yang diinstal, hanya sebagian, bukan sebagian, malah yang esensial aja. Biasanya cuman ini, browser, dan pengaturan default lainnya, dan tidak ada aplikasi lainnya. Jadi nanti kita akan coba bahas di video berikutnya insya Allah, kalau masih ada waktu. Jika ada saran atau masukan, mohon bisa di komen di bawah. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.